warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilayka yurja'ul amru kulluh wa lakal mulku kulluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an la yunsa. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Thumma amma ba'd. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian Al-Firqatun Najiyah. Sekarang kita temanya adalah Al-Qiyam. Kata penulis rahimahullah, Al-Qiyamul Mamnu', berdiri yang terlarang. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yatamathala an-nas lahu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sahih rawahu Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang senang agar manusia berdiri semuanya menghormati dia, hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Wa qala Anas radhiyallahu anhu, berkata Anas, semoga Allah meridainya, maka ada syakhsun ahabbu ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kanu idza ra'ahu lam yaqumu lahu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Hadis sahih riwayat rawahu Tirmidzi. Ini mauquf. Kata Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, sahabat Nabi Anas bin Malik berkata radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, apabila para sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat tidak berdiri. Ini ketika Nabi datang, semua sahabat tidak berdiri. Kenapa? Karena sahabat mengetahui bahwa Nabi tidak suka mereka berdiri. Maka faedah daripada hadis-hadis di atas, satu, yufhamu min hadainil haditsain anna al-muslim alladhi yuhibbu an yaquma lahu an-nas inda dukhulihi majlisan yata'arradu li dukhulin nar, wa anna sahabata radhiyallahu anhum yuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubban shadidan, wa ma'a dhalika kanu idza ra'ahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dakhilan alaihim lam yaqumu lahu lima ya'lamuna min karahiyati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lil qiyam lahu. Faedah daripada hadis di atas difahami dari dua hadis di atas bahwa seorang muslim yang senang orang berdiri untuknya ketika dia masuk ke majelis, maka diancam masuk neraka. Dan para sahabat, semoga Allah meridai mereka, sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sangat. Walaupun demikian, jika mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui mereka, para sahabat, maka para sahabat tidak berdiri menyambut Nabi, karena para sahabat mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang orang-orang berdiri ketika beliau datang. Dua, i'tada an-nas an yaqumu li ba'dihim, wa khasatan idza dakhala asy-syaikh li'i'ta'i ad-dars aw li ziyarati makan min al-amkinah, wa qad al-mudarris idza dakhala 'ala at-tullab فسرعان ما يقف الطلاب احتراما له والذي يمتنع عن القيام يلام ويوبخ على سوء أدبه وعدم احترامه للأستاذ. إن سكوت الشيخ أو المعلم عن القيام له أو لوم الطالب المتخلف عن القيام يدل على حب الشيخ والمدرس للقيام، ويعرضان نفسيهما للدخول النار ولو كان لا يحبان القيام لهما أو يكرهانه لا أعلم
kullu minhum tullabah wa talaba minhum adam al-qiyam ba'da dhalik wa syaraha lahum al-ahadits an-nahiyah 'an al-qiyam. Ya. Faedah yang kedua dari kedua hadis di atas, ada kebiasaan di antara manusia, mereka itu berdiri apabila seorang yang dihormati datang. Khususnya dia adalah seorang syekh yang mau memberikan pelajaran, pengajaran, kajian, atau mengunjungi sebuah tempat. Begitu pula seorang guru apabila dia masuk kelas, ya, maka segera para murid itu berdiri untuk menghormatinya. Yang tidak mau berdiri dari pelajar-pelajar, sebagian pelajar yang nggak mau berdiri dicela, diolok-olok, seolah-olah dia akhlaknya buruk, adabnya kurang, atau adabnya buruk, dan dikatakan dia tidak menghormati gurunya. Ketahuilah, diamnya seorang syekh atau guru terhadap murid-murid yang berdiri menghormatinya, atau celaan murid-murid yang lain terhadap yang tidak mau berdiri, menunjukkan bahwa syekh itu atau guru itu senang orang-orang untuk berdiri menghormatinya. Maka dua-duanya, yakni guru itu maupun murid-murid yang mencela murid yang tidak mau berdiri tadi itu, yang tidak berdiri, berarti terancam masuk neraka. Sekiranya dua-duanya tidak suka untuk berdiri, ya tentu, atau tidak, atau benci dengan berdiri dari murid-muridnya itu, sungguh syekh itu akan memberitahu, ya, kepada murid-muridnya dan meminta kepada mereka untuk tidak usah berdiri setelah ini, dan menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan berdiri. Jelas ya kawan? Inna tikrar al-qiyam lil alim aw ad-dakhil yuladu fi nafsi kulli minhuma hubbul qiyam bihaitsu idza lam yakun ahadun lahu sya'ara bin zi'aj wa inna haula'i al-qa'imin kanu 'auna lisyaitan fi hubbil qiyam al-qadim wa qad qala sallallahu alaihi wasallam wa la takunu 'auna syaitan ala akhikum, rawahu al-Bukhari. Sesungguhnya kaum yang berdiri kepada orang alim atau orang yang datang, ya, terus menerus, itu akan melahirkan senang untuk berdiri dan senang untuk dihormati dengan cara berdiri. Sehingga apabila, ya, apabila muridnya tidak ada yang berdiri, maka dia merasa kayak dilecehkan. Ketahuilah, orang-orang yang berdiri itu berarti menolong syaitan di dalam mencintai berdiri terhadap orang yang datang. Adapun pengecualian itu nanti di bab berikutnya ya kawan. Ini masih yang larangan. Pengecualiannya nanti setelah bab ini. Padahal Rasulullah SAW menyatakan, janganlah kalian menolong syaitan, janganlah kalian menolong syaitan untuk mencelakakan saudara kalian. 3. Katsir minan nas yaqulun nahnu naqumu lil mudarris aw asy-syekh ihtiraman li ilmihi fa naqulu lahum hal tashukkuna fi ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adabi sahabatihi ma'ahu wa ma'a dhalik lam yaqumu lahu wal Islam la ya'tabiru al-ihtirama bil qiyam bal yakunu bit ta'ah wa imtithal al-amr wa ilqa' as-salam wal musafaha ولا عبرة بقول الشاعر شوقي قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا لمخالفته قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي كره القيام وكان من أحبه تستوجب له دخول النار. Yang ketiga, banyak manusia mengatakan begini, kami berdiri untuk guru itu atau syekh itu untuk menghormati ilmunya. Maka kita jawab, apakah kalian ragu dengan ilmunya Rasulullah?
sallallahu alaihi wasallam, dan kalian ragu dengan adabnya para sahabat dengan Rasulullah, walaupun demikian para sahabat itu tidak ada yang berdiri. Islam tidak menganggap menghormati orang lain dengan berdiri, akan tetapi menghormati guru itu atau syekh itu dengan taat dengan nasihatnya yang baik, yang benar, dan melaksanakan perintahnya yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan mengucapkan salam dan jabat tangan. Jangan menggunakan perkataan penyair namanya Syauqi yang mengatakan berdirilah engkau untuk gurumu, maka di dalamnya itu ada penghormatan. Sungguh hampir-hampir seorang guru itu menjadi seorang rasul. Nah, ini kan berlebihan ya akhi, ya kan? Perkataan Syauqi di sini. Karena ini jelas menentang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ma'sum dari kesalahan, yang tidak suka apabila para sahabat berdiri, dan Nabi mengabarkan orang-orang yang senang dihormati dengan cara berdiri itu adalah terancam masuk neraka. 4. Katsiran man nakun fi majlisin fa yadkhulu al-ghani fa yaqumu lahu an-nas wa yadkhulu al-faqir fa la yaqumu lahu ahad fa yajidu fi nafsi hiqda 'ala al-ghani wal-jalisin hadhihi al-mu'amala wa takunu ash-shahna bain al-muslimin التي نهى الإسلام عنها وكان سببها القيام وقد يكون هذا الفقير الذي لا يقوم الناس له أفضل عند الله من ذلك الغني المقام له لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Yang keempat, kebanyakan manusia di dalam majelis apabila yang masuk itu ke dalam majelis itu adalah orang kaya, maka orang-orang pada berdiri, sedangkan apabila yang masuk orang miskin, maka orang-orang tidak berdiri, sehingga orang-orang yang miskin ini akhirnya dengki sama orang yang kaya, ya, dan dengki dengan orang-orang yang di majelis itu karena tidak diperlakukan sama, sehingga terjadi permusuhan di antara kaum muslimin gara-gara masalah berdiri. Yang ini dilarang dalam Islam. Ya. Kadang-kadang yang miskin ini, yang orang-orang tidak menghormatinya dengan cara berdiri itu, kadang dia lebih afdal di sisi Allah daripada orang kaya yang orang-orang pada berdiri. Sebab kemuliaan itu di sisi Allah dengan apa? Taqwa, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Yang kelima, qad yaqulu qa'il idza lam naqum lirrajul ad-dakhil farubama wajada fi nafsihi shay'an 'ala al-jalisin fanaqul lahu nahnu nashrahu lihadha al-qadim anna mahabbatahu fi qulubina wa annana naqtadi bi rasulillah alladhi yakrahu al-qiyam lahu wa bi sahabatihi alladhina lam yaqumu lahu wa nahnu nakrahu lil qadim dukhulan nar. Mungkin ada yang berkata begini, jika kita tidak berdiri menghormati orang yang masuk di majelis, mungkin orang yang masuk itu mendapati sesuatu dalam hatinya, dikira kita enggak menghormatinya. Maka kita katakan kepada orang ini, ya, kita jelaskan kepada orang yang datang ini bahwa kita cintai dia di hati kita. Ya, kemudian kita meneladani Rasulullah SAW yang tidak senang berdiri, para sahabat berdiri untuknya, ya, dan para sahabat tidak berdiri ketika Nabi datang. Maka kita tidak suka berdiri ketika ada orang datang, dan tidak senang apabila orang masuk neraka gara-gara berdiri. Yang keenam, qad tasma'u min ba'dil di situ apa ya, Pak?
tulisan masyayikh ya. Masyayikh. قد تسمع بعض المشايخ يقولون إن حسان شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قيام العزيز علي فرض. هذا غير صحيح. Sebagian masyayikh mengatakan bahwa Hasan penyairnya Rasulullah SAW berkata, berdiri di hadapan orang yang mulia bagiku adalah kewajiban. Ini tidak benar, tidak sahih. Wa mahsana qaulu Ibn Battah Al-Hambali, alangkah bagusnya perkataan Ibnu Battah Al-Hambali, wa in sahhatid dhamairu minna iktafaina an nut'ib al-ajsam la tukallif akhaka an yatalaqqaka bima yastahillu fika al-haram kulluna wathikun biwuddi musafih fafima inzi'ajuna wa alama. Ibnu Battah Al-Hambali, seorang ulama ahlu sunnah dari madhab Hambali, pernah bersyair, sungguh jika hati kita ini benar, ya, cukuplah kita an-nut'ib al-ajsam, yaitu kita melelahkan badan ini untuk kebaikan. Janganlah kau membebani saudaramu ketika dia berjumpa denganmu dengan dia menghalalkan yang haram yang ada padamu, yaitu kau berdiri. Itu kan haram. Jangan sampai dia menghalalkan itu untukmu sehingga kau berdiri memuliakannya ketika dia berdiri masuk. Kita semua yakin dengan sucinya kecintaan kita karena Allah. Maka kenapa kita kok marah kalau orang tidak berdiri ketika kita masuk ke majelis mereka? Jadi kesimpulannya apa ya, Pak? Dilarang berdiri ketika ada orang masuk, selama dia sudah disediakan majelisnya. Nah, kecuali kalau dia seorang tamu dan kita sebagai tuan rumah. Masa ada tamu datang, masuk. Lah antum temui dia di pintu ya, akhi. Nah, nanti kita bahas ini. Coba lihat pengecualian. Al-qiyamul matlubul masyru', berdiri yang dituntut secara syar'i. Qala al-musannif rahimahullah, laqad waradat ahadits sahihah wa a'mal min as-sahabah tadullu ala jawaz al-qiyam ila al-qadim. Ta'alu ma'ana linafham hadhihi al-ahadits. Ada hadis-hadis yang sahih dan amalan para sahabat yang menunjukkan bolehnya berdiri ketika ada orang datang bertamu kepada kita. Iya. Mari kita baca di sini. 1. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqumu li ibnatihi Fatimah idza dakhalat alaihi taqumu ilaihi idza dakhala alaiha. وهذا جائز مطلوب لأنه قيام إلى الضيف لملاقاته وإكرامه لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ولكم يكون من صاحب البيت فقط. Nah, hadis yang pertama bahwa Nabi SAW berdiri ketika kedatangan tamu. Siapa itu? Putrinya, yaitu Fatimah. Ya. Jadi Fatimah radhiyallahu anha ketika datang ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berdiri menyambutnya di pintu. Dalam satu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecup ininya, kepalanya Fatimah. Jelas ya, kawan? Begitu pula Fatimah berdiri ketika
Nabi datang ke rumahnya, menyambutnya di pintu. Ini boleh dan dituntut secara syar'i. Sebab berdiri untuk menyambut tamu, untuk menemuinya di pintu itu adalah kemuliaan, menghormatinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah dia memuliakan tamunya. Tafaqun alaih. Yang dimaksud dengan berdiri di sini yang disyariatkan hanyalah tuan rumah. Hanyalah apa? Tuan rumah. Misalnya begini, di rumah itu banyak tamu, ya. Terus ada lagi tamu datang, maka tuan rumah berdiri menyambut dia. Ahlan wa sahlan ya akhi, kaif khair, salaman. Fadhal jelis. Mau minum apa? Nah, di situ sudah disediakan teh, kopi. Fadhal, ambil. Nah, gitu ya, kawan. Nah, tamu-tamu yang lain tidak usah ikut berdiri, duduk aja. Bagaimana kalau si tamu tadi ngajak salaman? Ya udah salaman. Dia yang keliling. Khair, 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 sama banyak orang di situ di ruang tamu itu. Jelas ya, Pak? Inilah adab di dalam bertamu. Yang kedua, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qumu ila sayyidikum." Tafaqun alaih. Wa fi riwayah fanziluhu. Sebab wurud hadha al-hadits anna Sa'dan, yani Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, kana jariha wa talabahu Rasul sallallahu alaihi wasallam liyahkuma fil yahud. فركب حمارا فلما وصل قال للأنصار قوموا إلى سيدكم فأنزلوه وقاموا إليه فأنزلوه. هذا القيام مطلوب لمساعدة سعد سيد الأنصار رضي الله عنه وجريح على ظهر الحمار لئلا يقع ولم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم وبقية الصحابة. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdirilah kalian, sebagian dari kalian, untuk menolong sayyid kalian. Sayyid itu tokoh yang dihormati, tokoh Ansor di sini. Itu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Fanziluhu. Ini bantulah dia turun dari keledainya. Kenapa? Karena sebab urut daripada hadis ini sebab Nabi menyampaikan ini, bahwa Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu itu terluka. Maka Rasulullah SAW mencarinya untuk diputuskan hukuman terhadap Yahudi yang melukainya. Maka Sa'ad bin Mu'adz naik himar, keledai. Nah, ketika sampai di depan rumah Nabi SAW atau di majelisnya Nabi, maka Rasulullah SAW berkata kepada Ansar, kaum Ansar, "Qumu ila sayyidikum." Kalian wahai Ansar, berdirilah untuk menolong dia, menyambut dia. Ya. Dan turunkan dia dari himar. Karena dia lagi sakit, terluka. Khawatirnya apa? Jatuh nanti. Ya. Saat adalah pimpinan atau tokoh yang dimuliakan bagi kaum Ansar. Begitu ya, kawan. Tapi Rasulullah tidak berdiri, begitu pula para sahabat yang lainnya tidak berdiri. Di sini menunjukkan apabila ada seseorang, kita ada di satu majelis, tiba-tiba ada orang butuh bantuan, datang dia membawa barang banyak. Masa kita bilang bawa sendiri sini? Masa begitu ya, akhi? Ya kan, bantu sebagian kalian, bantu dia untuk nurunin itu nasi padang itu. Karena dia bawa nasi padang, barangkali ya, akhi. Ya, dibagikan sama antum. Barangkali. Ya. Dua kresek besar. Masa di Jarno? Jangan kan.
biarin dia bagikan sendiri. Wah, itu kan tidak benar ya. Nah, sebagian antum bantu, terutama yang badannya kuat. Ya. Nah, itu berapa jumlahnya nasi padangnya? Ada 1.000. Wah, banyak itu ya. 1.000 nasi kotak. Ya, antum bantulah. Masa dibiarin dia bagi sendiri? Yang lainnya duduk. Gitu ya. Yang ketiga, warada anna sahabi Ka'ab bin Malik حينما دخل المسجد الصحابة جالسون فقام إليه طلحة يعني بن عبيد الله وحده مهرولا ليبشره بقبول توبته بعد أن تخلف عن الجهاد وهذا القيام جائز لإدخال السرور على رجل حزين وبشارته بالتوبة عليه من الله تعالى. Yang ketiga, ada riwayat bahwa ada seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika mendatangi masjid Nabi SAW dan para sahabat semuanya sedang duduk di masjid, ya, maka berdirilah satu sahabat yang bernama Talha bin Ubaidillah sendirian. Dia berjalan cepat menemui Ka'ab bin Malik. Untuk apa? Untuk memberi kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik bahwa Allah telah menerima taubatnya dengan menurunkan ayat dalam surat At-Taubah. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu dan seterusnya itu. Dan 3 orang sahabat yang mereka tertinggal dalam peperangan Tabuk, maka Allah sudah menerima taubat mereka. Termasuk di antara 3 itu adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Maka Talha berdiri di sini boleh sendirian dia untuk memberi kabar gembira kepada seseorang yang sedang bersedih. Nah, ini penting ya, Pak. Idkhal surur 'ala al-mu'min al-hazin masyru'. yakni memberikan kabar gembira, menyenangkan, memberi bantuan atau apa saja dengan kalimat atau apa saja kepada seorang muslim yang sedang sedih, itu disyariatkan. Jangan dibiarkan dia itu sedih, apalagi sampai stres, apalagi sampai depresi. Khawatirnya nanti gila dia. Ya, jadi kalau antum melihat ada sebagian ikhwan atau akhwat, sebagian melihat akhwat yang lain ngelamunan, ngelamun nangis, ngelamun nangis, wah itu bahaya itu segera ditolong itu. Bener ya akhi? Tanya ada apa ente? Ada apa? Tanyakan dia. Jangan sampai nanti dia bunuh diri loh. Loh serius ini? Ya, kenapa ente nangis? Lapar katanya. Ya sudah, bawa sana, ajak ke nasi padang. Nah, ini ceritanya nasi padang terus ini, ya begitu ya kawan. Bawa ke sana, ajaklah, tolong dia nggak punya fulus, ya. Ada yang lain lagi, itu kenapa kok ngelamun sedih gitu? Ada masalah. Nah, ceritakan masalahnya apa, ya. Baru kasih solusi. Itu ya, kawan. Barang siapa yang membantu saudaranya yang sedang kesusahan, itu kata Rasulullah, ahabbu ilayya min i'tikaf syahr. Lebih aku sukai pahalanya daripada beriktikaf di masjid 1 bulan. Li'anna amshiya ma akhihi fi hajatin lahu. Sekiranya saya berjalan bersama saudara muslim untuk menyelesaikan kebutuhan dia yang dia tidak sanggup memenuhinya, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjid 1 bulan. Bayangkan ini, iktikaf 10 hari aja banyak nggak sabar, ya kan? Hatta di Masjidil Haram. Ada sih, apa ente mulai? Lorong tuh. Ya, apa ente mulai? Sariawan.
mulai nang hotel. Dia tinggalkan iktikaf. Ya. Lah apalagi 1 bulan. Gimana antum? Pernah nggak iktikaf sebulan ya ikhwan Ramadan? Nabi pernah iktikaf 20 hari di akhir tahun meninggalnya itu. Jadi membantu seorang yang kesulitan itu pahalanya luar biasa. Gitu ya. Ya, memberi kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik bahwa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, nulahid anna hadhihi al-ahadits kullaha ja'at bilafdh ila sayyidikum ila Talha ila Fatimah wa yadullu ala jawaz al-qiyam bi aks al-ahadits al-mani'a min al-qiyam wa ja'at bilafdh lahu wal farqu kabir baina qama ilayhi ay asra ila musa'adati wa ikramihi wa baina qama lahu ay qama waqifan bi makanihi lit-ta'dhim. Nah, jelas sudah. Yang keempat, penjelasan daripada bab ini bahwa hadis-hadis yang membolehkan berdiri di sini dengan lafaz ila, berdiri kepada Fatimah, ini mendekat kepada dia, berdiri kepada Talha, ila Ka'ab, dari Talha ila Ka'ab, ila sayyidikum yani Sa'ad bin Mu'adz. Maka di sini menunjukkan bahwa dibolehkannya berdiri di sini ya dalam rangka untuk membantunya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan tadi kepada siapa? Sahabat Ansor agar membantu siapa? Sa'ad. Ini segera kalian menemui dia, dekati dia untuk membantunya dan memuliakannya. Lah sedangkan yang larangan berdiri di sini lahu ya dengan kalimat lahu itu adalah berdiri ya ketika dia masuk semuanya berdiri untuk mengagungkan dia. Ini nggak boleh. Untuk mengagungkan itu nggak boleh. Tapi kalau untuk membantunya atau untuk memberi kabar gembira kepada dia atau untuk menghormatinya dia sebagai tamu ya ditemui di pintu. Nah kalau itu disyariatkan. Jelas ya kawan? Bedanya ya? Jelas ya? Jelas. Di sini menunjukkan bahwa ajaran Islam itu wasatun baina al-ifrat wa tafrid. Islam itu mengajarkan tengah-tengah. Dilarang untuk ifrat berlebihan sampai mengagungkan seorang yang datang dengan semuanya berdiri, dan Islam menolak tafrid. Tafrid itu melecehkan. Misalnya ada orang butuh bantuan, misalnya datang, gak ada yang menolongnya, cuek semuanya. Nah ini apa namanya? Tafrid. Yani jafa itu bahasanya. Jafa itu akhlaknya orang Badui yang tidak pernah ngaji. Aku ada orang minta bantuan misalnya, itu ngapain ganggu kita? Ngono ya Allah ya Rabb ya, ganggu dan lah apa ganggu, dia nggak ganggu itu ya. Jadi kita harus pandai-pandai bersikap secara syar'i. Kapan kita tidak berdiri dan kapan kita berdiri membantu dia. Jelas ya, kawan? Kemudian di sini bab berikutnya adalah hadits ad-dha'ifah wal mawdu'ah. Hadis-hadis yang lemah dan palsu. Kata penulis, al-ahadits rahimahullah. Al-ahadits al-mansubah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minna as-sahih wal hasan wal dha'if wal mawdu'. وقد ذكر الإمام مسلم في مقدمة كتابه ما فيه تحذير من الضعيف باب النهي عن الحديث بكل ما سمع مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا يحدث بكل ما سمع رواه مسلم. Ya, hadis-hadis yang dinisbatkan, disandarkan kepada Rasul
sallallahu alaihi wasallam itu bermacam-macam. Ada yang sahih dan hasan. Ini yang diterima. Ya. Apa perbedaannya? Kalau perbedaannya di sini ya, ikhwan. Kata ulama ahli hadis, perbedaan hadis sahih dengan hasan. Kalau hadis sahih itu semua rawi-rawinya dalam sanad itu sempurna hafalannya dan adil, yakni terpercaya. Sedangkan hadis hasan semua syarat terpenuhi kecuali satu, yaitu hafalannya tidak sempurna. Maka derajat hadisnya menjadi apa? Hasan. Begitu. Ya, itu ringkasnya seperti itu ya, kawan. Yang penting kalau antum misalnya baca buku Sahih Bukhari, itu semuanya sahih. Muslim, Sahih Muslim semuanya sahih. Atau silsilah sahihah Syekh Al-Albani 11 jilid. 11 jilid ya. Itu satu jilidnya ada 500 hadis. Kalikan berapa itu? 500 kali 11. Kemudian di mana kita dapati hadis sahih? Sahihul Jami' As-Saghir wa Ziyadatu Syekh Al-Albani juga. Itu asal usul buku itu adalah Al-Jami'u As-Saghir karya Imam As-Suyuti. Yaitu hadis yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, ini ditulis oleh Imam Suyuti berdasarkan urutan huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, tha, jim, terus alif apa saja sabda Nabi yang diawali dengan alif, ba, ta, tha, jim sampai ya. Nah, itu dipilah jadi dua oleh Syekh Al-Albani. Ada sahih al-jami', ada dhaif al-jami'. Disitulah kalau ingin tahu hadis-hadis yang sahih. Begitu pula Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah itu sudah dipilah-pilah oleh Syekh Al-Albani yang ditahqiq oleh, dibantu sama muridnya itu Syekh Masyhur Hasan Salman. Itu Sunan Nabi Dawud. Nah, di situ sudah ada hukumnya semua, hadisnya dari awal sampai akhir. Mana setiap nomor hadis ada hukumnya di situ. Sahih, hasan, dhaif dan seterusnya. Begitu pula Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Ya, itulah cara kita mencari hadis yang sahih dan hasan. Hadis Nabi ada juga yang dhaif. Nah, kalau dhaif ini jamaah sekalian, itu banyak sebabnya. Lemah itu karena rawinya itu lupa sudah, pikun, atau rawinya itu mudallis, menipu, ya, atau sanadnya terputus. Dia mengatakan aku bertemu dengan Umar misalnya bin Khattab, padahal dia nggak pernah bertemu, terputus sanadnya. Itu berarti sanadnya lemah. Kemudian maudhu itu palsu. Yang lemah dan palsu ini di mana kita dapatkan? Ada bukunya Syekh Albani, Silsilah Al-Hadis Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah. Itu 22 jilid apa 21 jilid, Masya Allah. Luar biasa. Satu jilidnya 500 hadis. Isinya hadis dhaif. Ya. Dan palsu. Maka zakar al-Imam Muslim di muqaddimah kitabih, dan Imam Muslim dalam muqaddimah kitab Sahih Muslim mentahdzir, melarang dari hadis dhaif. Diberikan bab larangan menyampaikan semua yang didengar. Berdalilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah seorang itu dinamakan pendusta apabila dia menyampaikan semua yang dia dengar. Nah, ini perhatikan ya, kawan. Jadi apa yang kita dengar,
Ada naik. Kurang 2 menit. Kurang 3 menit. Apa yang kita dengar jangan langsung disampaikan. Mengapa? Satu, belum tentu yang kita dengar itu benar. Kadang salah. Dua, perlu diklarifikasi berita itu. Ya kayak kemarin tuh ada, ya Allah, berita yang heboh se-Indonesia. Ada pondok pesantren gurunya menghamili 8 santriwati. Ada yang sampai hamil 2 kali. Bayangkan, hamil 2 kali. Maksudnya itu diperkosa. Berarti itu suka dia. Dan ternyata setelah ada yang memberitahu saksinya itu tetangga di situ, ternyata mereka alirannya Syiah. Itu cabangnya yayasan Syiah terkenal di Bandung yang membolehkan nikah mut'ah. Ini harusnya dibongkar ini seluas-luasnya supaya apa? Umat Islam menjauhi Syiah. Supaya umat Islam menjauhi apa? Aliran Syiah. Itu ya kawan. Karena media mainstream yang sekuler dan pro dengan orang kafir itu digoreng habis. Tidak tahu sampai kapan ini digoreng terus. Sampai etrek sudah ya. Yang namanya pesantren itu. Seolah-olah pesantren itu seperti ini. Itu jamaah sekalian. Ya. Zaman sekarang ini perang media. Maka antum jangan diam. Coba kalau ini berapa orang ini, 50 orang misalnya, semuanya menyuarakan dengan suara yang sama bahwa itu adalah Syiah. Hebat itu. Semakin banyak semakin mutawatir beritanya. Gitu loh ya. Kewajiban kita meluruskan berita dan kashful haqa'iq, menjelaskan sebenarnya bagaimana supaya umat tahu, dan dalam rangka untuk membantah orang-orang yang ingin merusak Islam. Dahulu orang PKI mengatakan bahwa sini 10 orang wartawan saya doktrin dengan komunis, 10 saja, karena satu wartawan ini di belakangnya ada 1 juta orang. Dulu PKI ngomong demikian. Ya, sekarang kita nggak perlu wartawan lah, antum semuanya jadi membela Islam. Tulis di medsos yang hak saja, yang benar saja. Jelas ya Pak? Baik, lanjut. Nah, kita akhir sampai sini ya ikhwani. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.